9 मई रात को तकरीबन 9 बजे Di balik ketegangan konflik antara India dan Pakistan, negara barat grup 5 mata yang terdiri dari Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia, beserta sekutunya Amerika Jepang, ingin tahu bagaimana dengan struktural rudal PL-15A yang menjatuhkan jet tempur Rafale dalam konflik India-Pakistan. Sehingga Amerika beserta sekutu ingin meneliti rudal tersebut lebih lanjut. Apa sih yang menyebabkan rudal ini ingin diteliti oleh mereka, dan apa kaitannya dengan Amerika dan sekutu? Mari kita ulas bersama di video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Its skies, it's shaping the future of aerial warfare. For India, this is more than just a... Rudal PL-15A ini adalah salah satu rudal udara ke udara tercanggih milik Cina saat ini. Rudal ini memiliki kecepatan Mach 5 dan menggunakan mesin propelan padat 2 pulsa yang dipandu oleh radar AESA canggih yang terkoneksi satelit. Padahal di waktu tahun 2018 di awal uji coba rudal PL-15 ini oleh Cina, dunia sempat heboh dan memandang sebelah mata kemampuan rudal dari produsen Cina ini. Hingga di tahun 2022 Pakistan menandatangani kesepakatan kontrak pengadaan 240 unit rudal dan 20 unit jet tempur Chengdu J-10C. Dan pada saat itu pihak konfrontasi barat sempat menganggap keputusan Pakistan tersebut sebuah tindakan ceroboh. Namun di tahun 2025 bulan Mei tanggal 7 lalu pecah perang antara India dan Pakistan hingga saat ini. Dan ini memicu kesadaran diri sekutu Amerika yaitu Jepang dan Korea Selatan dalam hal pertahanan diri mereka. Dikarenakan ketegangan Indo-Asia dapat membuat kedudukan mereka terancam dalam hal peperangan jika seandainya terjadi peperangan di kawasan tersebut. Karena kita tahu Amerika sangat suka yang namanya doktrin propaganda dan monopoli. Dan dalam hal itu, pihak sekutu aliansi bersama-sama ingin meneliti struktural rudal tersebut yang menjadi saingan berat rudal Meteor dan AIM-260 Amerika. Karena kita tahu bersama bahwa dengan rudal sekelas PL-15A saja, mampu mendominasi peperangan India-Pakistan di Kashmir. Padahal India juga memakai rudal Meteor pada jet tempur Rafale mereka. Dan ini menimbulkan pertanyaan dengan pihak aliansi sekutu. Bagaimana dengan kekuatan rudal Cina lainnya yang tiap tahun terus mengalami pengembangan? Seperti contohnya saja rudal DF-31 dan DF-41 yang menjadi saingan berat rudal Minuteman III dan Ground-Based Strategic Deterrent yang sedang dikembangkan untuk menggantikan Minuteman III. Sehingga saat ini dominasi Amerika dan aliansi sekutu dalam monopoli persenjataan mulai tergoyahkan. Apalagi kita tahu Cina merupakan produsen chip semikonduktor dunia. Yang dimana untuk beberapa perangkat elektronik persenjataan Amerika saja masih impor dari Cina, hingga membuat Amerika mau meneliti tentang Cina dari rudal PL-15-nya yang didapat dari puing-puing di India. Padahal kita tahu bersama Amerika dari dulu adalah saingan berat Rusia dalam hal monopoli dan manufaktur persenjataan, dan sekarang Amerika memasuki babak baru dalam dominasi struktural persenjataan, yang dihadapkan dengan dinasti baru, dunia yang mulai melaju berkembang dalam industri militer global, yaitu Cina. Seperti contoh Lockheed dan Sukhoi dulu saling rival dalam dominasi industri jet tempur. Dan sekarang mereka dihadapkan dengan kehadiran Chengdu Aircraft, yang sekarang mulai dikenal dunia, dengan ketangguhan dan kencanggihan yang dibalut harga murah oleh China. Dan bicara soal kualitas China sudah mulai dilirik pasar dunia. Tapi ini tak menutup kemungkinan Amerika akan membuat hal-hal lebih gila lagi, sesuai dengan prinsip militer Amerika, yaitu agresif. Dan di pihak sekutu seperti Prancis dan Inggris yang memainkan peranan industri jet tempur di Eropa, juga akan membuat dominasi doktrin mereka akan tenggelam dalam Asia Timur. Seperti contoh Dassault Aviation dan Eurofighter akan mulai ditinggalkan, dikarenakan harga dan perawatan yang mahal. Serta transfer teknologi yang masih minim, dan pembatasan upgrade dalam upaya pengembangan pesawat pada kebutuhan konsumen global. Dan apabila perkembangan Cina ini semakin maju dan Amerika dan sekutu juga mulai evaluasi diri, maka kita pun sebagai Indonesia yang berada di kawasan yang strategis dan bersengketa juga wajib waspada akan hal ini. Seperti di satu sisi kita dikelilingi oleh pangkalan militer, dan kita juga bertetangga dengan sekutu Amerika. Dan di satu sisi Indonesia juga berada di salah satu kawasan jalur perdagangan strategis internasional, apalagi ditambah kita juga bermasalah di Natuna dengan Cina, yang akan membuat Indonesia semakin harus siap sedia
dalam hal tersebut. Jadi intinya adalah tetap saling berinovasi dan selalu cermat membaca situasi. Walau mungkin saat ini pemerintah kita cuman omon-omon, kita doakan saja semoga militer kita bisa semakin tangguh dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Hidup Mulyono.